Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita melanjutkan mutalaah kitab Syarah Qami'ut Tughyan tentang cabang-cabang iman yang dikarang oleh Maulana Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nazimu, berkata nazim penyusun manzumah syair, wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Dan kita mengimani dengan bahwasanya tempat kembalinya orang Islam li jinanihi, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Dan kita mengimani dengan bahwasanya tempat kembali orang kafir yaitu ke dalam neraka jahanam. Wa syobatu tasyatu, bermula cabang iman yang ke-9 dari 77 cabang iman. Al-imanu, yaitu mempercayai, mengimani, bi annal jinana, dengan bahwasanya surga, daru khuludin li muslimin, yaitu negeri yang kekal bagi orang Islam, bagi muslim. Wahwa muslim, man mata alal Islam, yaitu orang yang meninggal ia alal Islam, atas agama Islam, dalam keadaan Islam. Wa in taqaddama minhu kufrun, sekalipun terdahulu minhu min muslim, daripada si muslim tadi, kufrun oleh kekafiran, meskipun dahulunya dia pernah kafir lalu dia memeluk Islam kemudian meninggal dalam keadaan Islam, maka dia termasuk muslim, yang artinya kekal di dalam surga. Wa dakhala fil muslimi al-ausatu, dan masuk dalam atau pada golongan muslim al-ausatu oleh pelaku maksiat, orang yang suka maksiat tetapi dia beriman kepada Allah, maka dia termasuk muslimnya, artinya kekal juga dalam surga. Famarji'uhum wa daru khuludihim al-jinanu, maka bermula tempat kembalinya mereka orang maksiat yang Islam, dan negeri kekalnya mereka usah minal muslim tadi, negeri kekalnya mereka orang maksiat tetapi Islam, al-jinanu, surga juga. Fala yakhluduna finnari, maka tidaklah kekal mereka orang yang maksiat yang Islam, yang beriman, finnari, di dalam neraka. Inda khaluha, seandainya jika masuk mereka orang yang maksiat tadi ke dalam neraka, mereka tidak kekal dalam neraka, akhirnya mereka keluar dengan berkat iman mereka. Bal, bahkan, la yadumu azabuhum fiha muddata baqaihim, bahkan tidaklah terus menerus, tidaklah berkelanjutan siksaan azab mereka orang yang maksiat yang muslim, fiha, dalam neraka, muddata baqaihim, selama tinggalnya mereka, selama beradanya mereka dalam neraka. Jadi seandainya mereka dikadarkan masuk ke dalam neraka itu 1 hari penuh, maka azabnya la yadumu, tidak terus menerus, tidak pol seharian penuh, tetapi la yadumu azabuhum fiha muddata baqaihim, tidaklah terus menerus, tidaklah berkelanjutan siksaan mereka dalam neraka selama tinggalnya mereka dalam neraka itu. Kemudian li'annahum, alasannya kenapa tadi tidak terus menerus azab mereka di waktu mereka tinggal dalam neraka.
li'annahum yamutuna ba'da dukhuli bilah zati ma ya'lamullahu miqdaraha. Li'annahum karena mereka orangnya maksiat yang Islam, yamutuna mati mereka ba'da dukhuli setelah masuk neraka, bilah zati ma ya'lamullahu miqdaraha dengan lahzah, dengan waktu, dengan sedikit waktu selahzah waktu yang mengetahui oleh Allah akan kadarnya, berapa lamanya mereka itu mati setelah masuk ke dalam neraka. Jadi karena mati mereka tidak merasa pedihnya siksaan, pedihnya azab. Fala yuhyuna hatta yukhraju minha atau hatta yakhruju minha. Fala yuhyuna, maka mereka tidak hidup. Orang maksiat tadi yang sudah masuk ke dalam neraka tidak hidup. Hatta yukhraju minha, sehingga dikeluarkan mereka minha dari dalam neraka. Nah, wal muradu bimautihim, bermula yang dimaksud dengan matinya mereka. Tadi kan di annahum yamutuna ba'da dukhuli, orang-orang yang maksiat yang beriman mereka mati setelah masuk neraka. Yang dimaksud dengan matinya mereka, wal muradu bimautihim annahum yafqiduna ihsasa alamil azab, yaitu bahwasanya mereka ketiadaan merasa, tidaklah mereka merasakan alam, annahum yafqiduna ihsasa alamil azabi, bahwasanya mereka orang-orang yang maksiat yang Islam yang masuk ke dalam neraka tadi, tidaklah mereka merasakan pedihnya azab, tidaklah mereka akan merasa pedihnya azab. La, bukan maksudnya annahum yamutuna mautan haqiqiyan. Jadi bukanlah maksud mati tadi bahwasanya mereka mati dengan mati yang hakiki, yang sebenar-benar mati. Apa mati hakiki? Bi khurujir ruhi, dengan keluarnya roh. Karena kan mereka sudah mati, sudah dibangkit, maka mereka tidak mati lagi. Jadi mereka tidak keluar roh, bukan mati yang sebenar-benarnya mati. Apa sebenarnya mati? Bi khurujir roh, dengan keluarnya roh dari badan. Maksud mati di sini ketika orang maksiat masuk dalam neraka mati, artinya mereka tidak merasakan pedihnya azab. Kemudian wal imanu, dan mengimani, artinya termasuk cabang iman yang ke-9 juga, yaitu mengimani bi anna jahannama, dengan bahwasanya neraka jahanam, wahwa itu jahanam ismun limajmu'in niran, yaitu nama bagi kumpulan neraka, kumpulan api. Nah, daru khuludin likafirin, ini menjadi khabar daripada anna. Wal imanu bi anna jahannama daru khuludin likafirin, mengimani dengan bahwasanya neraka jahanam yaitu negeri yang kekal, negeri kekal likafirin, bagi orang kafir. Wahwa kafir, wahwa bermula orang kafir, man mata alal kufri, yaitu orang yang mati ia atas kekafiran, dalam keadaan kafir, naudzubillah. Wa in asha tula umrihi alal iman, sekalipun hidup ia orang tadi sepanjang umurnya atas iman, sekalipun dari kecil sampai dewasa, sampai tua dalam keadaan beriman, tapi di akhir hayat ternyata su'ul khatimah, naudzubillah. Nah, itu termasuk kafir. Sekalipun sepanjang hidupnya Islam, iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kemudian wadakhala fil kafiri man balagha fin nazari, dan masuk pada golongan kafir
man orang balagha yang bahimat, yang bersungguh-sungguh ia orang tadi fin nazari pada mencari Tuhan. Dia bersungguh-sungguh mencari siapa Tuhan, apa itu Tuhan, bagaimana Tuhan. Nah itu. Falam yasil ilal haqi, lalu maka tidak sampai ia kepada kebenaran. Dia bersungguh-sungguh balagha, berusaha mencari Tuhan yang sebenarnya, ternyata tidak sampai. Falam yasilal haqi, lalu meninggal mati, maka termasuk fil kafir, golongan kafir. Nawataraka taklidal wajiba, dan dia meninggalkan akan taklid yang wajib alih atasnya, ditinggalkannya taklid yang wajib. Taklid yang wajib ya kita mengakui, mengimani dengan apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Fakhrul Razi, dan Imam Sanusi. Nah itu yang kita taklid, kita wajib taklid kepada mereka, ulama-ulama Ahlus Sunnah dalam bidang tauhid. Walai dukhulu fihi atfalul musyrikin, dan tidaklah masuk fihi fil kafir, tidak masuk pada kafir atfalul musyrikin, oleh anak-anak kecil dari orang musyrikin. Artinya orang tuanya musyrik, lalu anaknya itu meninggal dalam keadaan belum dewasa, belum balik, maka dia bukan termasuk kafir, tetapi digolongkan muslim, karena dia masih suci, belum ada beban taklif untuknya. Bahkan hum, mereka atfalul musyrikin, mereka anak-anak dari orang musyrik, masih anak-anak meninggal. Hum, mereka fil jannati, akan berada di dalam surga, masuk surga. Ala sahihi, atas pendapat yang sahih, qaul yang sahih. Wala farqa fil muslimi wal kafiri bainal insi wal jinni, dan tidaklah berbeda pada muslim dan kafir antara manusia dan jin. Jadi kalau baik manusia ataupun jin maka tidak berbeda. Kalau dia muslim, manusia dan jin ini kalau muslim maka akan masuk ke dalam surga, tidak berbeda, masuk ke dalam surga. Demikian juga kalau kafir, baik manusia ataupun jin, kalau kafir maka akan kekal dalam neraka. Nauzubillah. Kemudian wa qaulun nazim, bermula perkataan nazim. Li jahannamu bi dhammil mim, kalimat di jahannamu dengan dhammah mimnya. Li jahannamu dhammah mim, seharusnya fathah li jahannama, karena ismul ladzi yang syarif, isim yang tidak bertanwin, khopat dengan fathah, tapi ini dibaca li jahannamu. Nah, qaulun nazim, perkataan nazim li jahannamu bi dhammil mim, dengan dhammah mimnya. Kenapa? Li ajril qafiyah, karena sebab menyesuaikan dengan ujung-ujung syair, karena ujung syairnya dhammah, ya muslimu tadi di jahannamu, maka didhammahkan untuk menyesuaikan ujung syair. Kemudian qalan nazimu wahbub ilahaka khaf ali ma'iqabihi, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga barokah, semoga manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.